Oke, ini udah ada beberapa yang sudah gabung dengan kita. Sudah hampir kita mulai. Saya akan membagikan layar. Setelah ini kita bakal belajar bareng. Oh bukan, mama. Belajar bareng, kita bakal koreksi bareng hasil jawabannya. Nanti yang miliknya bilang ya itu punya saya saat itu, karena ada yang nggak ada namanya nih. Oke, dari 20.00 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum? Ya khair, alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke koreksian seperti biasa, saya akan ada yang saya sampaikan yang pertama, yaitu mengenai penggunaan ungkapan. Ini ada yang masih bingung. Ini kapan dipakainya, kayak gitu. Yang pertama, oke. Kapan, kita Indonesiakan aja dulu sebentar. Sebelum kita masuk ke koreksian, kita coba mengulik ulang yang udah kita pelajari. Kalau seumpamanya gini, kalimatnya seperti ini. Nah, rumahku itu indah atau rumahku indah. Kira-kira teman-teman, di sini kita menggunakan susunan A, idofa, B, Mubtada, khabar, sifat, atau C, iya, dan fa'il. Nah, kira-kira pakai yang mana? Rumahku itu indah. B. Yang B. Baiti jamilun. Yang ini. Al-baitu mubtada khabar. Mubtada khabar. Berarti kalau kita tulis dalam bahasa Arab seperti ini ya. Baiti jamilun. Baiti Jamilun. jamilun. Ini kalau di Mesir bilangnya bukan jamil. Baiti jamilun. Nah, baiti jamilun. Ini pasti akan ada yang bertanya-tanya. Saat ini kok nggak pakai alif lam depannya? Nah, ini yang harus saya sampaikan yang pertama. Karena memang syarat mubtada itu bukan mutlak alif lam, enggak. Syarat mubtada adalah ma'rifah, isim ma'rifah. Atau kata benda yang khusus, yang spesifik, teman-teman. Bukan yang umum. Jadi kalau saya mengatakan kitabun, itu kitab, semua kitab. Kitab apa kita nggak tahu spesifiknya. Tapi kalau kita mengatakan kitabi, atau kitabuka, atau al-kitabu, nah ini kan kata bendanya sudah spesifik. Nah inilah yang menjadi syarat sebuah mubtada. Baiti jamilun. Nah, saya kebingungan Ustaz untuk memulai insya dari mana? Dari kata ini kan udah selesai. Baiti jamilun. Baru kita uraikan kenapa kok saya mengatakan bahwasanya rumah saya indah. Baiti jamilun fihi hadiqatun yanbutu fiha tanbutu fiha az-zahratu wa kadzalika, ini bla 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 kayak gitu. Oke, soalnya banyak yang kebingungan dalam kapan sih saya pakai idhofah, kapan sih saya pakai fi'il fa'il, dan kapan sih saya pakai mubtada khabar. Benar nggak?
Betul, Ustaz. Nah, iya. Karena memang problemnya di awal-awal memang seperti itu, teman-teman. Nggak apa-apa. Oke, kalau saya ini sebelumnya nggak ada di sini. Tunggu ya. Mana headset, Mon? Headset. Ini nanti akan kita pelajari di akhir. Na'at dan man'ud. Artinya adalah sifat dan yang disifati. Ini nanti akan kita pelajari di bab-bab akhir. Makanya saya beri kotak. Nah, ini nggak usah kita gubris. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman. Rumah itu indah masuk kategori mubtada khobar. Coba kalau saya bilang seperti ini. Mobilnya direktur. Masuk yang mana? Untuk pilih. Masuk yang Idofa. idofa. Apa bahasa Arabnya mobilnya direktur? Saya Sayyaratul Ratu Mudiri. Sayyaratul mudiri. Nah, Sayyaratul mudiri. Oke, selanjutnya kalau saya mengatakan saya pergi ke pasar. Coba teman-teman biasanya pakai apa? Saya pergi ke pasar. Anak azhabu ila suq. Coba ya. Ana adhabu ila suq. Teman-teman kalau pakai ini di depannya. Nah, pakai ana di depannya ini sudah bukan termasuk dalam fiil dan fa'il, enggak termasuk lagi. Ana sebagai mubtada, adhabu ila suq sebagai khobar. Maka kalau kita pengen menggunakan fiil fa'il tanpa ada ana, adhabu ila suq seperti itu. Adhabu ila suqi. Adhabu ilal hammami. Dahabtu ilal hammam seperti itu. Ini baru fiil fa'il. Saya nanya sekarang. Mungkin saya bilang fiil fa'il ini ada yang belum kenal dengan istilahnya. Fi'il apa artinya? Kata kerja. Fa'il? Ada yang tahu? Objek. Pelaku. Subjek atau pelaku. Fa'il itu adalah subjek, fi'il adalah kata kerja. Ustaz, kenapa kok di situ nggak dimasukkan maf'ul? Kembali ke pelajaran kita yang pertama, kenapa? Karena maf'ul itu sifatnya adalah melengkapi. Nah, karena ada kalimat yang sudah sempurna tanpa adanya maf'ulun bih. Contohnya, saya berlari, ana ajri, gitu aja. Saya menangis, abki. Saya tidur, anamu. Seperti itu. Ini tidak membutuhkan objek. Maka di sini disebut dengan susunan fi'il fa'il. Seperti itu. Nah, setiap susunan yang saya berikan contoh di sini itu memiliki ciri khas, teman-teman. Yang pertama idhofah. Ciri khasnya adalah gimana? Harokat isim yang kedua pasti kasroh. Sayyaratul mudir. Kalau harokat yang pertama apakah pasti doma? Enggak. Yang pertama menyesuaikan konteksnya. Kalau dia posisinya sebagai subjek, maka dia marfu, harokatnya doma. Kalau dia posisinya objek, contohnya saya melihat mobilnya direktur. Ro'a itu sayyaratul mudiri. Seperti itu. Jadi di sini mengikuti posisinya. Namun sedangkan yang di sini ini kemungkinan besar adalah kasroh seperti itu. Majrur. Majrur. Nah, majrur
Mudhafun ini kalau dalam kaidah nahwu ada namanya pelajaran i'rab. Sayyaratul mudiri, sayyaratu mudhafun marfu' wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun 'alal akhir, mudiri mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun 'alal akhir. Nanti itu akan kita pelajari lebih jauh lagi. Oke, sekarang kita balik ke sini. Berarti kapan kita menggunakan susunan itu, kita sesuaikan dengan konteks kalimat yang kita susun. Makanya saya selalu bilang, teman-teman menyusun kalimat yang sederhana saja, yang mudah difahami, dan tidak muluk-muluk. Seperti itu teman-teman. Saya kan ingin mengeksplor, iya nggak apa-apa. Untuk mengeksplor, untuk yang baru-baru nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Cuman ada cumannya. Untuk latihan biar lancar di awal, artinya kita nggak kesulitan di awal, kita menggunakan diksi-diksi yang sederhana saja. Contohnya kayak rumahku itu indah, di dalamnya terdapat bla 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 bla. Contohnya seperti itu. Saya selalu berangkat bla bla bla. Ini kan sederhana. Jadi nggak ada kata-kata yang agak susah. Oke, saya juga menemukan apa bahasa Arabnya rumah orang tua saya. Baitu waladi. Baitu waladi. Oke, waladun itu anak. Walidi. Baitu walidi. Baitu walidi. Baitu walidi. Ya, baitu walidi. Seperti itu. Di sini juga mudhof dan mudhof ilaih maksudnya. Rumahnya orang tua saya atau rumahnya orang tua, baitul walidi seperti itu, atau baitu walidi. Nanti akan kita pelajari lebih jauh lagi di buku, mungkin insya Allah ada. Seperti itu teman-teman. Jadi kapan kita menggunakan fi'il fa'il, kapan kita menggunakan mubtada khobar, itu disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Biasanya idhofah itu cenderung dengan kepemilikan. Contohnya pulpennya Revo, kolamu Revo, seperti itu. Pulpennya Ustadz, kolamul Ustadi. Terus yang lainnya bajunya murid, libasut thalibi, seperti itu. Itu lebih condong ke yang kepemilikan. Itu untuk idhofah. Sedangkan untuk mubtada khobar lebih yang menjelaskan. Contohnya rumah itu artinya subjeknya di sini sudah konkret teman-teman. Subjeknya sudah ada. Terus setelah itu ada kata lain yang menjelaskan keadaan subjek itu. Maka di sini disebut mubtada khobar. Mohon maaf. Maka disebut dengan mubtada khobar. Seperti itu teman-teman. Oke. Sebelum kita masuk ke koreksian, apakah ada yang dipertanyakan antara keempat itu? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk ke selanjutnya. Kita sekarang latihan dulu ya, latihan menyusun kalimat bareng-bareng. Nanti biar kita koreksi, setelah itu nanti bakal kita koreksi bersama hasil jawabannya teman-teman. Oke, dari satu persatu. Berarti di sini judulnya adalah terjemahkan. Oke, dicoba ya. Jangan dijawab dulu ya. Lalu selanjutnya oke, dicoba satu-satu. Pulpen
Pulpen itu rusak. Ini susunannya apa? Mubtada khabar. Mubtada dan Khabar. mubtada dan khobar. Pulpennya murid. Mudhof ilaih. Idhofah. Idofah. 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 Kalau bilang mudhof ilaih saja, berarti teman-teman nggak include, nggak memasukkan mudhofnya. Tapi kalau ingin menyebut ini susunannya adalah susunan yang kalimat yang tersusun antara mudhof dan mudhof ilaih, Mudhof kita ilaih. singkat dengan idhofah. Idofah. Nah, kayak gitu. Oke, pulpennya murid. Setelah itu, HP itu baru. Mubtada khobar. Tanda khobar. Oke, di sini Ali berangkat ke kelas. Saya pakai susunan kayak gini. Fi'il fa'il. Fi'il Fi'il fa'il. fa'il. Zahaba Aliyun. Fi'il fa'il. Nah, fi'il 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 fa'il. 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 Nah, teman-teman. Ustaz, bedanya kapan kata Ali di sini, ini Ali, disebut dengan fi'il dan kapan dia disebut dengan mubtada? Ini coba dicatat ya. Kalau posisinya setelah kata kerja, maka dia disebut dengan fa'il. Fa'il. Kalau posisinya sebelum kata kerja, dia disebut Mubtada. dengan mubtada. Mubtada. Oke, seperti itu. Ini saya pindah. Aliyun zahaba ilal fasli itu sudah mubtada dan khabar. Sedangkan zahaba Aliyun ilal fasli ini fi'il Fa'il. Fa'il. kan jelas ini. Ini fi'il. Ini Fa'il. fa'il seperti itu. Oke, coba kita terjemahkan. Pulpen itu rusak. Gimana? Kolam. Kok pulpen itu rusak? Katanya susunannya mubtada khobar. Al-qalamu fasidun. Fasadun. Bisa Fasidun. menggunakan kata fasidun atau Maksurun. maksurun. Al-qalamu maksurun. Nah, al-qalamu maksurun. Selanjutnya yang kedua, pulpennya murid. Murid bahasa Arabnya apa? Tilmidun. Tilmid. Kita pakai tilmid ya. Tilmidun. Bahasa Arabnya pulpen kolamun. Gimana kalau ditambahkan? Qalamu tilmidin. Kolamu tilmidin atau kolamut Tilmid. tilmidin. Tilmid. Kolamut tilmizi. Kolamut tilmidi. Seperti itu. Kolamut tilmidi. Terus HP. HP apa bahasa Arabnya? Siapa yang tahu? Al-jawalu baru. Jadidun. Al-jawalu jadidun. Jadi itu. Al-jawalu jadidun. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau menyusun itu yang pakai yang sederhana-sederhana saja, nggak muluk-muluk dulu. Yang penting kita mampu mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Oke, cukup ini aja latihan kita. Sekarang kita mulai untuk mengoreksi bersama hasil jawaban teman-teman. Yang pertama ini, Kak Raden Riani ada nggak? Ada. Oke, yang pertama. Sekarang bahasa Arabnya apa sekarang teman-teman? Al-an. Al-an. Nah, al-an ini bukan sukun. Nah, tapi pakai al-ana. Oh, Nah, sekarang saya tinggal di rumah orang tua. Askunu fi, ini kebalik. Nah, baiti dulu, baru kedua orang tua saya berarti fi baitil walidain. Fi baitil walidaini. Askunu fi baitil walidain fi Madinati Bandung. Seperti itu. Oke, Kak.
Wali, itunya baiti apa? Baiti, Oke, saya tulis ya. fi Baitil. baiti, Baitil walidan, Walidaini. walidain. Walidain apa artinya? Siapa yang tahu? Dua orang tua. Dua orang tua. Cakep. Oke. Ini sama, yang ini sama, kesalahannya sama ya. Iya. Sebenarnya, nah, kalau teman-teman mau mengatakan di dalamnya terdapat, itu tidak usah pakai kata yujadu, menurut saya. Langsung pakai kata fiha, langsung aja. Fiha atau fihi, di dalamnya ada apa? Ada hadikotun, contoh. Fihi hadikotun, wa ghurfatun, wa hammamun. Ini contoh saya mengatakan di dalamnya terdapat ini. Jadi nggak usah pakai kata yujadu, nggak apa-apa. Sebenarnya tapi nggak salah juga dalam artinya nggak salah juga. Oke, selain apa ini? Ada halaman luas. Bahasa Arabnya halaman apa? Sahatun. Sahatun bisa. Coba saya cek dulu nih. Apa di sini tulisannya? Safhatun. Nah, kan safhatun di sini itu bukan halaman rumah, halaman buku. Oke. Di sini nggak pakai safhatun ya, pakainya sahatun. Sahatun. Nah, apa? Sahatun kan halaman yang luas berarti sahatun wasi'atun. Oh, wasiah. Nah, kalau di akhir pakainya ya. marbuto. Wasi'atun. Tun. Nah, fiha atau ini pakai fihi aja ya. Fihi sahatun wasi'atun wa syajaratun wa zahratun, dan apa ini? Dan ada bunga di taman, wa zahratun. Ini, nah ini kan agak rancu kalimatnya. Di rumah orang tua saya ada halaman luas, banyak pohon dan bunga di taman. Ini saya agak bingung, kan udah ada halaman luas. Artinya kan sebenarnya pohon dan bunga ini sudah include di dalam halaman tadi. Atau memang ada sendiri tempatnya di taman. Contohnya, saya mau nanya pengarangnya nih. Ada sendiri di taman atau dia masuk ke halaman? Masuk ke halaman sih sebetulnya. Oh, berarti Jadi nggak nggak usah di disebutin taman. 2 kali ya? Ya, hemat. Nah, jadi langsung fihi sahatun wasi'atun wa syajaratun wa zahratun. Nah, lalu selanjutnya yang hari Sabtu atau Minggu, ini kan pada hari Sabtu kan aslinya. Ya kan? Pada hari Sabtu atau Minggu, fi yaumis sabti. Nah, ini bukan al yaumis sabti. Fi yaumis sabti. Fi yaumi. Ini saya garisi. Fi yaumis sabti. Oke? Fi yaumis sabti. Ini apa ini? Hari Sabtu, kakak saya datang ke rumah. Nah, ja'anya dulu. Ja'anya dulu. Ja'a akhi kabiri. Akhi al-kabir. Di sini pakainya akhi al-kabir. Ini susunannya apa, Sat? Ini nanti dipelajari di akhir. Ini nah dan manhud. Jadi tinggal ikutin aja. Kalau kita belum nyampe ke babnya, tapi kita udah nulis, saran paling tepat, cara paling tepat adalah ikutin aja. Kayak gitu. Oke, akhi al-kabiri. Kabiri atau kabir? Al-kabiru, mohon maaf. Al-kabiru. Akhi ja'a akhi al-kabiru ila bait. Nah, ini ke rumah. Rumah siapa nih? Datang ke rumah. Ilal baiti berarti langsung pakai alif lam. Ilal baiti. Nah, teman-teman harus ingat, kalau dia belum ada alif lamnya di depan, maka di sini pakai tanwin. Kalau pakai alif lam nggak pakai tanwin. Wa takallamna bin nadhari
Nah, ini saya tahu ini artinya. Dan kami berbicara sambil melihat taman yang indah dan subur. Wa takallamna bin nadari ila hadiqatin jamilatin wa khasibatin, seperti itu. Wa nadar bin nadari, nah, bin nadari ila, Bi ila, lan oh, maaf, ila hadiqatin jamilatin wa khasibatin. Kenapa dia pakai tak di belakangnya? Balik ke siapa ini? Sifatnya ini balik ke siapa? Hadiko. Jadi sifat itu harus mengikuti yang disifati. Oke, ini punyanya Kak Riani. Selanjutnya ini punya siapa nih? Ada orangnya? Ada rumahku surgaku, ini punya siapa? Iya Ustadz, ada Ustadz. Oke, baiti basitun. Ini apa tulisannya? Itu ruang tamu Ustadz. Bukan. Ini. Yang atas. Nah, Ini kan bagus. baiti kan? Baiti basitun fiha ghurfatul ma'isyah. Teman-teman tahu nggak ma'isyah ini artinya apa? Ma'isyah ini artinya adalah Kehidupan. Oh, gitu. ruang kehidupan. Ini tinggi sekali bahasanya. Tamu apa Ustadz? Nah, ruang tamu bahasa Arabnya boleh dicatat nih. Saya tulis. Ruang tamu. Ghurfatul bukan. Ghurfatul listiqbali. Kalau kamar tidur apa? Ruang tidur apa? Ghurfatun naum. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Nah, ruang tamu ghurfatul listiqbali. Ghurfatul listiqbali. Oke? Punya ibu siapa nih? Pemiliknya ibu? Waduh, tidak benar. Wa ghurfatun naumi benar, wa ghurfatut ta'am. Nah, enggak apa-apa, ghurfatut ta'am benar. Wal hammam. Nah, hammam di sini enggak usah harokatnya bukan kasroh, tapi hammamu karena memang enggak ada faktor yang mempengaruhi dia. Dia posisinya seperti kayak ini. Dia juga sama seperti itu, teman-teman. Ghurfatul istiqbal. Jadi kayak gini. Baiti basitun fiha ghurfatul istiqbal wa ghurfatul julus wa ghurfatul naumi wa ghurfatut ta'am wal hammam. Nah, seperti itu. Nahnu ailatun saghiratun sa'idatun. Kayak gitu. Maksudnya kami adalah keluarga kecil yang bahagia, gitu kan? Maksudnya pemilik apakah ada? Nah, nahnu ailatun saghiratun sa'idatun. Nah, ini teman-teman agak jauh nih, agak di belakang. Nanti ada babnya na'at dan man'ut. Fiha abun ummun walidani wa bintun. Benar. Ini fil qiyamil ansito, maksudnya apa fil qiyamil ansito? Ibu siapa ini? Nah, ini kita tunggu pemiliknya ya. Kita next dulu. Ini Pak Nur Pak Udin sakit sekarang. Ini punya siapa? Adakah? Adakah ini yang pemiliknya? Itu yang rumah tadi Ustadz ya? Yang rumah ke surgaku. Yang mana? Yang ini ya? Tadi hilang sinyal Ustadz. Oke. Ini fil qiyamil ansito artinya apa maksudnya?
Nata'awanu maksud untuk melaksanakan ini kan apa kegiatan mungkin maksudnya gimana? Oke, nanti aja kita next. Ini ada nggak pemiliknya? Belum ada. Yang ini? Saya Ustadz. Nah, siapa nih? Kak Marsha ya? Ya. Oke. Baiti jannati. Nah, ini yang pertama, saya senang tinggal di rumah. Gitu nggak artinya? Iya. Nah, ini terlalu fasih nih. Pakai H. Uhibbu, bukan uhibbu. Kasar nanti. Uhibbu. Nggak jadi cinta ini katanya. Ya, pakai H. Uhibbu an asku. Nah, kenapa nah? Karena dia diawali oleh faktor yang membuat dia berharokat nah. Uhibbu an askuna fil baiti. Ubghidu an akhrujal baita. Saya benci keluar rumah gitu. Iya. Tidak Kenapa suka. benci keluar rumah? Ini gimana? Yang ketiga maksudnya apa nih? Yang ketiga? Yang ketiga, rumah saya besar dan indah. Nah, ini diidofahkan dengan domir. Baiti kabirun wa jamilun. Benar. Bawahnya apa artinya? Pagar dan tembok rumah saya tinggi. Pagar itu surur. Siajun. Bentar, saya cari. Saya dulu mengenalnya surur. Kalau ada kata siajun berarti pagar, nggak apa-apa. Siaju wajidarul baiti. Ini teman-teman tak kasih contoh ya. Kayak gini kan gantung di sini. Ini punyanya siapa? Nggak tahu. Nah, ini gimana cara menyusunnya kayak gini? Maksudnya saya paham. Pagar dan dinding rumah tinggi, gitu kan? Siaju di jidaril baiti enggak? Enggak. Gini contohnya. Saya tulis di sini ya. Pagar rumah dan dindingnya tinggi, gitu cara menyusunnya. Jadi mudhof ilaihnya ditaruh di depan. Jadi contohnya seperti ini. Siyajul baiti wajidaruhu tawilun. Nah, ini menyingkat aja. Hu apa artinya hu? Hu apa artinya? Domir Kak. Ya. Baliknya apa artinya? Bait. Nah, dia baliknya ke rumah. Ini teman-teman. Bahasa Arab itu kalau menurut saya itu yang ringkas yang baik gitu. Yang bagus itu yang ringkas. Jadi yang enggak kalau bahasa ininya tuh bertele-tele. Kayak siyaju wajidarul baiti tawilun. Sebenarnya saya tahu maksudnya. Oh, pagar dan dinding rumah tinggi. Cuma lebih tepatnya siyajul baiti wajidaruhu. Nah, tawilun. Ini benar. Terus ini apa ini? Idan uhissun na'ima wasukuna fil baiti binasibin. Apa artinya nih? Oleh karena itu saya merasa nyaman dan damai di dalam rumah bersama keluarga. Wasukun fil bait bi nasib. Nasib kalau keluarga lebih tepatnya bil usrah atau ailah. Bil usrati atau al ailati. Aduh, maaf. Al ailati seperti itu. Oke, selesai. Ini udah bagus, sederhana, cuman mantap lah. Ini punya siapa ini? Baiti jannati. Oh, ini namanya Kak siapa nih? Yang ini. Kak Marsha ya? Oke. Yang ini siapa nih?
Saya Ustadz Asmi, Asmi. Pakai S atau Z? pakai S. Oke, baiti jannati, rumahku surgaku. Wa aisyu fi baiti ma'a ailati. Cakep, ini bagus. Zaujati wa auladi fil bait najtami'u wa nataha. Nah, al-muhadatsatu, natahadatsu. Tahadatsa yatahadatsu, al-muhadatsa. Enggak apa-apa. Biasanya kalau ngobrol pakainya tahaddatsa yatahaddatsu. At-tahadduts. Ngobrol kan di sini kan? Iya, Ustadz. Nah, bisa pakai natahadas. Kalau natahadat artinya adalah saling berbicara. Nah, nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah di sini. Natahadatu atau natahadatu nggak masalah. Ini apa? Fihi sya'urun bil amani wassalami alhamdulillah. Oke, saya paham. Di dalamnya terdapat perasaan aman dan tentram. Alhamdulillah, ya enggak? Iya, betul Ustadz. Oke. Ini inda ana ba'idun anil bait. Maksudnya ketika saya jauh dari rumah gitu. Iya, betul. Indama, ini contoh aja ya. Bisa dicontoh. Indama kuntu ba'idan minal baiti. Indama kuntu ba'idan minal baiti. Saya belum tahu, Ustaz. Dicatat aja buat tambahan. Berarti kalau mau mengatakan ketika saya tinggal ditambahkan aja. Ketika saya jauh darimu, indama kuntu ba'idan minki. Contohnya seperti itu. Ketika saya lemah, indama kuntu dhaifan, seperti itu. Ketika saya jatuh, ketika saya bodoh, indama kuntu jahilan, seperti itu. Ketika saya menangis, indama kuntu bakian, tinggal diganti di akhirnya saja. Dicatat apa? Ya, makasih Ustaz. Uridul audata ilal baiti qoriban. Benar. Lihada usami baiti jannati. Cakep. Bagus. Ini bagus. Siapa ini? Makasih Ustaz. Kasmi, ya, bagus. Asmi. Sederhana. Saya senangnya apa? Sederhana. Oke, ini milik siapa? Rumahku surgaku. Saya Ustadz Hidayati. Nah, Ibu Hidayati. Ana askinu. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan harus tepat katanya dulu nih. Nah, sebelum kita menuju ke apa? Kalimat, katanya harus tepat dulu. Ana askinu atau askunu? Askunu. Askunu. Tapi saya Sakana, lihat di kamus, Ustadz. yaskunu. Gimana? Di kamusnya kan askana yaskinu gitu. Jadi saya ikut yang Oh, bukan yaskinu, askana. jadi Askana itu meninggal. Sebentar ya. Askana. Nah, askana yuskinu itu artinya adalah memberikan tempat tinggal. Nah, kalau tinggal bahasa Arabnya adalah sakana yaskunu. Nah, seperti itu. Oke, boleh dicatat. Sakana yaskunu. Berarti di sini yang benar Askunu. fil baiti. Ini apa artinya? rumah Sederhana. yang sederhana. Fil baitil muqtasidi. Di sini ditambah alif lam ya. Maaf. Fil madinati. Ini apa maksudnya? Di kota kecil yang dingin. Di balik sogira. Yang sejuk. Gimana? Kota kecil yang sejuk. Oh, kota kecil yang sejuk. Fi madinatin saghiratin baridatin. Kayak gitu. Fi madinatin saghiratin baridatin. Karena kecil dan sejuk ini merupakan sifatnya kota kan. Nah, aturan mainnya untuk sifat atau man'ut itu harus mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati fi madinatin berarti sifatnya harus saghiratin baridatin atau fil madinati saghiratil baridati. Seperti itu.
Lalu askinu, ini udah ya, ma'a zauji wa auladi fil baiti. Nah, ini juga saya sering ketemu. Baitun. Diperhatikan ya teman-teman. Nah, baitun seperti ini. Ketika dia sudah ketambahan yang namanya alif lam. Nah, alif lam dia tidak berlaku lagi yang namanya tanwin dan juga domir. Itu nggak berlaku. Jadi nggak ada fil baitika, nggak ada fi baitika. Nah, kalau mau bilang fil bait, nggak usah pakai domir, fil bait atau fi baitika atau fi baiti. Jadi di sini yang benar adalah fi baiti hujratun matbahun hammamun wa ghurfatul ailati tuhibbu ailatuna at-tajammu'a fi ghurfatil ailah li musyahadati tilviziyun awid dirasati ma'an. Bagus. Uridu an aj'alal manzila makanan murihan marihan di jami'i. Nah, kan ini ada harfu jar li jami'i afrodil usra. Nah, bagus. Saya ingin menjadikan rumah sebagai tempat marih. Apa artinya marih? Gimana Bu Hidayati? Marih apa? Nyaman ya? Tempat yang nyaman. 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 Oke. Mantap. Ini punya Ibu Hidayati. Cakep. Sedikit. Ini punya siapa? Ini Kak Abdi kayaknya. Saya Ustadz, nggih. Oke. Baiti jannati. Ana uhibbu baiti, benar. Yang kedua ini apa maksudnya? Saya tinggal bersama keluarga saya di rumah. Nah, ini kayak tadi ya. Fil baiti nggak boleh. Fil baiti nggak boleh. Bolehnya fi baiti atau fil baiti saja. Gini, oke? Oh, baik Ustadz. Saya tinggal, lebih tepatnya adalah Askinu. askunu ma'ailati fil bait. Oke? Nah, ini yang kedua apa artinya? Yang kedua, sebentar. Saya merawat rumah saya setiap hari. Ini ada dua nih. Bla dan bla. Merawat dan apa? Merawat dan membersihkan. Nah, membersihkan lebih sering digunakan kata nadzafa yunadzifu. Pernah dengar kata an-nadzafatu minal iman? Oh ya. Nah, nadzafa yunadzifu itu membersihkan. Menjaga hafadha yuhafidu. Berarti uhafidu wa unadzifu al-baita kulla yaumin atau uhafidu wa unadzifu baiti kulla yaumin. Seperti itu kan? Tadi apa? Uhafidu. Wa unadzifu. Nah, wa unadzifu baiti kulla yaumin. Wa biha ini apa? Ahtami min hamawat. Berlindung dari panas matahari, panas matahari. Kan sering teman-teman mendengarkan. Sinar apa bahasa Arabnya? Panas maksudnya. Oh, panas. Oke, boleh. Hamawatas min hamawatis syamsi. Kan ada minnya. Iya, betul ya. Nah, min hamawatis syams wa zamharirul laili. Ini keren katanya zamhariro. Pernah dengar katanya di Al-Qur'an zamhariro? Dinginnya malam. Keren ini. Saya mau nyari surat apa ini? Al-insan. La yarawna fiha syamsan wala zamhariro. Syamsau wala zamhariro. Luar biasa. Zamhariro, keren. Ini kalau teman-teman pakai insyanya pakai uslub Quran, luar biasa ini teman-teman. Ini apa? Yang selanjutnya wa qarabatun adhab ilal bait. Apa ini? Dan kerabat saya berkunjung ke rumah saya. Oh, kerabat kok kita? Kan teman-teman mereka ya. Orang lain kan, pihak ketiga. Berarti
berkunjung. Bahasa Arabnya berkunjung apa? Zara yazuru. Zaro yazuru. Ya. Zaro yazuru. Berarti zarat al-qarabatu ilal baiti. Zarat al-qarabatu ilal baiti. Nah, ini yang saya sampaikan bahwasanya kita harus matang dulu di katanya. Qarabatu mu'anas atau mudzakkar? Muanas. Mu'anas. Berarti dia laki-laki atau dia perempuan? Perempuan. Perempuan. Berarti zaro ketambahan dengan tak tanis. Zaro Il. qarabatu ilal baiti. Wanah tafi. Ini apa maksudnya? Wanah tafi. Dan saya menjamu. Tafi. Qarabati tanpa alif lam ya. Jayyidan. Cakep. Ini punya siapa? Abdul Aziz Ustaz. Abdul Aziz. Baiti jannati hadal baiti. Nah ini. Hada ini enggak berpengaruh apa-apa ke harokat akhirnya baitun. Asalnya kan baitun. Berarti kalau ketambahan alif lam hanya menjadi hadal bait. Hadal baitu. Kalau mau mengatakan ini rumahku berarti hada baiti. Ana askunu fi hadal baiti. Huwa qaribun minal masjid, qaribun minal masjidi wa qaribun minasuki. Wa fihi hadiqatun saghiratun wa biha kursiyyun astarihu fi ba'dil ahyan. Bagus. Kenapa saya anggap bagus? Karena ini belajar pada pengalaman yang sebelumnya. Ini kan fi ba'dil ahyan, ini kan kosakata di judul sebelumnya ya kan? Astarihu alaihi ma fi ba'dil ahyan. Di salah-salah waktu. Cakep. Ini dari Kak Abdul Aziz. Ustaz, makasih Ustaz. Ya. Cakep. Ini siapa nih? Ada? Kafa Ustaz. Kafa. Kafanya udah tidur ya, Bel? Iya, kalau malam itu cepet tidur. Aduh, pusing saya ngatur waktunya. Enggak apa-apa. Ana fi baiti farihan masruran. Oke, saya paham. Bahagia kan? Ya. Di anna baiti wasi'atun. Baiti kan mudzakkar. Wasi'un Oh iya ya. wa nadhifun. Wanadifun. Nah. Wa zuyyinat. Nah, hadiqatu hasanatan. Maksudnya apa nih? Tamannya dihias gimana? Maksudnya rumahnya itu dihiasi oleh halaman taman yang indah. Jamilun aslinya, ini bukan hasanatun. Oh, oke. Berarti yang dihias itu rumahnya ya? Ya. Berarti nggak pakai nat dong, kan cowok baitun. Iya. Wazuyyina bihadiqatin jamilatin. Wazuyyina bihadiqatin jamilatin. Dengan kan dihias dengan kebun yang indah gitu kan. Wazuyyina bihadiqatin Jamilatin. nah jamilatin. Oke. Wa hawaun baridun. Wa hawaun al hawa. Ini pakai ha. Hawa. Bentar saya cari. Aku salah. Sepertinya iya Ustaz kayaknya. Iya, soalnya di sini Hawa ibu moyang manusia, perempuan. Hawa Adam nanti. Salah. Oke. Al-hawa'u. Nah, udara kan, udaranya sejuk. Ya, udaranya sejuk. Al-hawa wal hawa'u baridun. Pakai mubtada khobar. Al-hawa baridun. Oke. Wa fiha astarihu bisyaklin murihin. Saya istirahat dengan bentuk yang nyaman. Ya, maksudnya nyaman, saya paham. Seperti itu. Cakep, Kafa. Ini siapa? Abdul Aziz. Oh, benar udah ya, Kak Abdul Aziz. Udah, ini udah juga. Oh, ini udah. Berarti ini yang kecilnya. Oke, teman-teman. Apa yang bisa diambil pelajaran dari sini? Ada yang bisa ngambil ini nggak? Intisari nggak?
Ya, pastinya belajar terus. Ustaz. Nah, pastinya pertama belajar terus. Nah, teman-teman, kalau bisa kita itu harus belajar yang namanya dari pengalaman. Nah, kemarin kan kita udah dapat judul makalah artikel. Saya nggak punya ininya set referensi. Kan udah ada 2 artikel. Kita bisa copy paste. Kan saya kan nggak pernah bilang nggak boleh copy paste yang kemarin. Siapa yang bilang? Nggak apa-apa memasukkan kata-kata yang memang sesuai. Memang sengaja saya sinkronkan antara yang insya dengan mutola'ah. Buat apa? Agar teman-teman bisa copy paste kalimat-kalimat yang indah di situ. Gitu teman-teman. Oke, jadi untuk ke depan bisa ya insya Allah membuat insya yang keren. Bisa. Insya Allah bisa Ustaz, insya Allah. Yang bagus di sini juga adalah yang sederhana. Kenapa? Karena menerjemahkannya nggak susah. Itu intinya di sini. Karena menerjemahkannya nggak susah teman-teman. Gitu. Oke, sebentar saya nutup jendela ya, hujan soalnya. Oke, itu aja mungkin. Ada yang ingin dipertanyakan? Ustaz tanya untuk yang fi'il mudhari kalau kata ganti mereka bagaimana Ustaz? Soalnya kemarin ketinggalan untuk yang mereka itu. Oh, mereka ya, mereka. Mm-mm. Pernah dengar kata-kata seperti enggak? Ulai. Bentar. Aduh, salah. Kebalik. Yang kata yang lain. Di Al-Quran sering kan? Yu'minun. Alladzina yu'minuna. Ya kan? Apalah yu'minuna ini artinya adalah mereka beriman. Kata dasarnya adalah Minu. yu'minu ditambahkan sisanya. Gini, yu'minuna. Kayak gitu Kak Abdi. Yang lain. Mereka makan. Mereka makan. Kata dasarnya ya'kulu. Tambahkan Ya'kuluna. menjadi gimana? Ya'kuluna. Ya'kuluna. Oke, seperti ini Kak Abdi. Gimana? Kalau yang tadi Ustaz, kalau yang kerabat saya datang itu kan kerabat itu masuk ke mereka ya. Datangnya nadhabuna gitu. Yudhabuna gitu. Oke. Iya. Ini terserah kita mau menghitungnya atau menggunakannya dihitung dari kata mudzakkar atau muannasnya atau memang dari kuantitas orangnya. Contohnya seperti ini, gampangnya. Kita mau hitung kerabat saya. Oh, kerabat saya banyak di sini. Ya nggak apa-apa pakai korobati, tapi nggak tepat sih. Kalau pakai koroba, kita menyesuaikan isimnya aja. Isimnya muannas, berarti kita pakai dia. Seperti itu Kak Abdi. Terus anunya betul fi'il mudhari'nya Ustaz. Yang yadhabu itu. Nah, beda lagi kalau nanti menjelaskan kayak mereka pergi. Nah, kan tadi kan keluarga saya, kerabat saya datang. Contoh seperti ini. Ja'at al-qorobatu, ja'at qorobati ilal bait. Kerabat saya datang ke rumah. Beda lagi kalau ceritanya mereka sedang makan contohnya. Hum ya'kuluna atau enggak usah hum, ya'kuluna fil matbah atau fil mat'am. Mereka makan di ruang makan seperti itu. Jadi kayak menggunakannya itu disesuaikan. Kalau nanti, nah ini di sini. Ketika kita mau menulis, kita lihat dulu fa'ilnya siapa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Yang pertama kan tadi koroba. Koroba. Nah ini kan isimnya mu'annats, ya kan? Berarti di sini pakai ja'at, pakai dia. Nah kalau saya Kak Abdi mau bilang setelah bilang ja'at al-qorobatu, ja'at qorobati ilal bait, setelah itu Kak Abdi mau bilang mereka makan di ruang tamu.
Baru boleh. Hum ya'kuluna fi ghurfatil istiqbal, seperti itu. Kan beda udah. Di sini beda subjeknya, seperti itu. Jadi bahasa Arab detail banget penggunaannya. Kita pakai subjeknya mana? Yang ini atau yang ini? Hum. Mereka. Seperti itu. Kan kerabat kan nggak mesti yang datang banyak kan? Bisa cuma dua, bisa cuma satu. Kayak gitu. Orang kerabat kita datang ke kita, tapi cuma satu orang. Masa kita bilangnya dia tetangga? Enggak kan? Bilangnya tetap kerabat kan? Kerabat, ya. Nah, kayak gitu. Makanya di sini pakainya koroba. Dan di sini mengikuti ininya. Nah, nanti kalau mau mengucapkan kerabat saya makan, kita pakai mereka makan, itu baru hum ya'kuluna, kayak gitu. Baik, Ustadz. Ya, nanti kalau kurang ini jelas bisa personal message. Yang lain? Ada lagi? Saya rasa udah koreksi semua ya, insya Allah. Nanti yang belum masuk pribadi. Dan ini yang sudah saya koreksi, nanti akan saya bagikan koreksiannya. Oke, mungkin itu aja yang bakal saya sampaikan malam hari ini. Yang ingin saya tekankan adalah jangan putus asa, teman-teman. Memang sengaja saya di awal itu akan banyak menyalahkan. Agar jatah salahnya teman-teman ini habis di awal. Seperti itu. Di awal habis jatah salahnya, nanti di akhir tinggal lancar-lancar saja. Gitu teman-teman. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Jangan pernah merasa bosan juga. Bosan itu wajar, tapi jangan sampai ditinggal. Kalau capek berhenti, bukan disudahi. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, saya kurang paham yang bagian ini. Saya kurang paham yang bagian ini, bisa dikasih tanda, bisa di screenshot. Nanti akan saya jelaskan secara pribadi. Seperti itu. Oke, minni lahada, astaghfirukum min jamil khata'. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afan. Oke. Ada yang belum ngumpulin nggak ini? Ana belum, Ustaz. Nanti nyusul, Ustaz. Oke, pokoknya dikerjakan ya, Kak Antoni. Belum juga, Ustaz. Iya, Kak Suratno belum ya? Belum. Saya, Ustaz. Oke, Kak Batari juga belum, nggak apa-apa. Nanti nanya-nanya nggak apa-apa. Nah, kalau contohnya teman-teman bingung nih nyari kosakata. Saya nyari kata ini kok keluarnya banyak. Screenshot aja kirim ke saya, nanti saya kasih tahu mana yang sesuai. Seperti itu. Simpelnya kayak gitu kan? Ustaz, makanya. Gimana? Ini kebetulan agak sibuk. Oh, nggak apa-apa. Nanti selonggarnya aja. Oke. Itu. Kak Batari lagi di Taiwan berarti ini ya? Oke, teman-teman, boleh Ana izin Di Tiongkok daratan, Ustaz. Oke, nggak apa-apa Kak Antoni. Oh, di Tiongkok daratan. Oke, yang kemarin ada kabar kalau internetnya dibatasi juga ya? Oke, itu aja mungkin. Saya juga pamit live ini, ada kesibukan juga setelah ini. Syukron yang udah hadir. Memang sengaja, pasti setelah ini banyak yang bertanya. Saya beri kesempatan untuk banyak nanya teman-teman, seperti itu. Nggak ada Sabtu, nggak ada Minggu buat kita. Kita tetap harus have fun dalam belajar. Oke, itu aja. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.